Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adita Misdayanti dengan NPM 2310138 dari kelas 6 regular pagi Banjarmasin. Di sini dengan video ini saya ingin mempresentasikan hasil kajian mengenai deteksi anemia dari cedera konjungtiva mata. Penelitian ini mengevaluasi penggunaan konvolusional neural network atau CNN untuk mendeteksi anemia secara non-invasif melalui analisis warna dan tekstur konjungtiva. Eh, dengan pendekatan ini, proses deteksi anemia dapat dilakukan lebih cepat dan praktis dibandingkan metode pemeriksaan laboratorium. Laboratorium konvensional, terus lanjut ke latar belakang dan problema. Di sini ada keterbatasan metode laboratorium, eh, diag- diag- diagnosis hemoglobin tradisional memerlukan biaya, waktu, dan fasilitas yang tidak selalu tersedia. Ada potensi citra konjungtiva, warna pucat pada konjungtiva dapat merefleksikan kondisi anemia secara visual. Di sini dijelaskan bahwa metode diagnosis anemia yang umumnya digunakan masih melalui pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah, namun metode ini memerlukan biaya, waktu, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Karena itu diperlukan alternatif yang lebih praktis. Salah satu indikator yang dapat digunakan ada konjungtiva mata pada penderita anemia. Konjungtiva biasanya terlihat lebih pucat sehingga kondisi tersebut dapat dianalisis melalui citra digital. Terus, sini ada tujuan penelitian menawarkan alternatif deteksi anemia cepat, praktis, dan non-invasif menggunakan menggunakan model CNN yang dilatih pada citra konjungtiva mata berlabel anemia vs non-anemia. Nah, eh, di sini tujuan utama penelitiannya membuat sistem yang mampu mendeteksi anemia secara dini tanpa harus melakukan pengambilan sampel darah. Sistem ini memanfaatkan teknologi CNN untuk mengidentifikasi pola pada citra konjungtiva mata dan mengklasifikasikannya menjadi anemia atau non-anemia. Terus ada dataset dan pengumpulan data. Nah, di sini data dikumpulkan dari berbagai sumber valid dan diberi label menjadi dua kelas, anemia dan non-anemia. Tujuannya variasi kondisi visual untuk pelatihan model, 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 model. Nah, eh, setelah dikumpulkan setiap gambar diberi label sesuai kategori, yaitu anemia dan non-anemia. Pelabelan ini pelabelan ini penting karena akan menjadi dasar bagi model CNN untuk mempelajari perbedaan karakteristik dari masing-masing kelas. Untuk dataset yang digunakan juga berupa citra konjungtiva mata yang telah diberi label menjadi dua kelas, yaitu anemia dan non-anemia. Data diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian melalui proses proses preprocessing seperti resize, resize 224 kali 224 pixel, normalisasi dan augmentasi, dan sebelum digunakan untuk pelatihan model. Untuk jumlah dataset di sini yang saya kaji, penulis tidak menjelaskan secara rinci jumlah yang digunakan, namun dari hasil yang menunjukkan adanya overfitting, saya memperkirakan jumlah maupun variasi dataset masih belum terlalu besar, sehingga menjadi salah satu keterbatasan penelitian. Di sini ada pemrosesan dan augmentasinya. Nah, eh, ada resize dan normalisasi. Semua citra distandarkan ke 224 kali 224 kali 224 pixel dan dinormalisasi nilai pixelnya. Yang terus ada augmentasi, rotasi, variasi pencahayaan, dan transformasi lain untuk menambah variasi dan mengurangi overfitting. Di sini eh,
Seluruh citra diseragamkan ukurannya menjadi 224 kali 224 piksel agar dapat diproses oleh model. Selain itu dilakukan normalisasi untuk menyesuaikan nilai piksel. Kemudian dilakukan augmentasi seperti rotasi dan perubahan pencahayaan untuk menambah variasi data sehingga model model dapat belajar lebih baik dan mengurangi risiko overfitting. Terus di sini ada arsitektur model. Eh, nah, model dasar MobileNet F2 ringan dan efisien. Nah, transfer learning diterapkan dengan membekukan layar awal lalu menambahkan conv to D, max polling, global averaging polling, dan dense untuk klasifikasi akhir. Eh, Model yang digunakan adalah MobileNet F2 karena memiliki ukuran yang ringan dan efisien. Metode transfer learning diterapkan agar model dapat memanfaatkan pengetahuan pengetahuan dari eh, dapat memanfaatkan pengetahuan dari pelatihan sebelumnya. Selanjutnya ditambahkan beberapa layar tambahan untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi citra konjungtiva mata. Terus ada proses pelatihan dan fine tuning, ada pelatihan awal beberapa approach sampai performa stabil pada pelatihan, ada fine tuning, membuka sebagian layar pre-trained untuk meningkatkan akurasi pada fitur khusus konjungtiva. Eh, Pada tahap pelatihan awal, model belajar mengenali pola warna dan tekstur daripada pelatihan. Setelah performa cukup stabil, dilakukan fine tuning dengan membuka beberapa layer yang sebelumnya dibekukan agar model model dapat menyesuaikan diri dengan karakter dataset yang digunakan. Terus ada evaluasi dan hasil. Di eh, di evaluasi ini eh, akurasi trainingnya 90, di akurasi validasinya 75. Di evaluasi dan hasil ini, model mencapai akurasi training 91% dan validasi 75% menunjukkan performa baik, namun adanya indikator overfitting karena keterbatasan jumlah atau variasi data. Evaluasi juga menggunakan loss, presisi, recall, dan F1 score. Nah, eh, hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola dari data dengan cukup baik, namun terdapat selisih antara akurasi training dan validasi yang mengidentifikasi adanya overfitting, yaitu model bekerja sangat baik pada data pelatihan, data pelatihan data pada pelatihan, tetapi performanya menurun pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus ada aplikasi dan implikasi. Di sini ada screening mandiri, integrasi ke aplikasi mobile untuk screening awal menggunakan kamera smartphone. Terus di sini ada dukungan di daerah terbatas, solusi relevan bagi daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas, ada alat bantu tenaga medis, mempercepat deteksi awal dan membantu triasi pasien sebelum pemeriksaan laboratorium. Eh, Dengan hasil yang diperoleh, sistem ini berpotensi dikembangkan menjadi aplikasi yang dapat digunakan melalui smartphone. Nah, smartphone. Selain itu, sistem ini juga dapat dengan membantu masyarakat eh, dengan akses terbatas serta mendukung tenaga medis dalam melakukan screening awal sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Terus ada oh ya kesimpulan dan rekomendasi untuk
Ada potensi batasan langkah selanjutnya. Di sini ada potensi CNN pada citra konjungtiva efektif sebagai metode deteksi anemia non-invasif dan praktis. Di sini ada batasan kekurangan variasi dan jumlah data menyebabkan risiko overfitting, generalisasi perlu ditingkatkan. Terus ada langkah selanjutnya, tingkat ukuran dan keragaman dataset, validasi lengkap dan optimalkan integrasi ke aplikasi mobile atau mobile dan web. Di sini dapat disimpulkan bahwa metode CNN memiliki potensi yang baik untuk mendeteksi anemia melalui citra konjungtiva mata secara non-invasif, namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah dan variasi data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut melalui penambahan dataset, variasi lapangan, dan implementasi ke dalam aplikasi yang dapat digunakan secara nyata. Sekian dari saya. eh, Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.